Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Firdaus dari Ganas 10C Anu Satu Telap. Saya di sini akan menjelaskan soal dan pembahasan ekonomi UTBK SBMPTN 2022 pendapatan nasional. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Ketika produk domestik bruto PDB suatu negara meningkat di negara tersebut sedang terjadi A. Kenaikan pendapatan dan kenaikan pengeluaran. B. Kenaikan pendapatan dan kenaikan tabungan. C. Kenaikan pendapatan namun pengeluaran dapat naik atau turun. D. Kenaikan tabungan namun pendapatan dapat naik atau turun. E. Kenaikan tabungan namun pengeluaran dapat naik atau turun. Jawabannya adalah A. PDB suatu negara meningkat ketika pendapatan naik dan pengeluaran naik karena PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan produksi. Dihitung nilai akhir suatu barang. Pendapatan dihitung pendapatan pemilik faktor produksi. Pengeluaran dihitung pengeluaran pelaku ekonomi. Dan jawabannya adalah A. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Sebelum berangkat ke Amerika, Budi menukar uangnya sebesar Rp6.000 dengan dolar Amerika. Kurs saat itu, kurs beli 1 dolar sama dengan Rp7.000. Kurs jual 1 dolar sama dengan Rp75.000 di Amerika. Budi membelanjakan uang sebesar Rp6.000. Sekembalinya di Indonesia, Budi menukar kembali sisa dolarnya ke rupiah. Saat itu kurs beli 1 dolar sama dengan Rp73.000 dan kurs jual 1 dolar Rp78.000. Maka sisa uang Budi sebesar A. Rp14.600, B. Rp15, C. Rp15 rupiah 6.000, D. Rp18 771 428 57 rupiah, E. Rp20 0571428 rupiah. Dan jawabannya adalah A. Rp14 6.000. Jumlah dolar yang diterima Budi adalah Rp6.000, Rp75 rupiah sama dengan 8 dolar. Sisa uang Budi dalam dolar adalah 8 dolar. 6 dikurangi 6 dolar sama dengan 2 dolar. Sisa uang Budi di dalam rupiah adalah 2 dolar. Rp73.000 sama dengan Rp114 6.000 kali Rp7.000 3.000 sama dengan Rp1.140.46. Dan jawabannya adalah A. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impornya, negara tersebut akan mengalami defisit dalam neraca transaksi jasa, sebab neraca transaksi jasa akan mempengaruhi neraca pembayaran internasional suatu negara. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. C. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya adalah D. Maka terjadi defisit dalam neraca perdagangan, dan neraca perdagangan merupakan salah satu komponen
dalam neraca perjalanan bukan neraca jasa. Hal ini menyebabkan pernyataan salah. Salah satu komponen neraca pembayaran adalah neraca transaksi jasa, maka alasan benar. Dan jawabannya, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia, kecuali A. Pendapatan asli daerah PAD, B. Dana alokasi umum DAU, C. Dana alokasi khusus DAK, D. Dana otonomi khusus OTSUS, E. Dana bagi hasil DBH. Dan jawabannya adalah D. Sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah PAD, 2. Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dana bagi hasil DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. Artinya tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Dan jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Berikut ini beberapa tugas bank. 1. Mengawasi kegiatan bank umum. 2. Mengatur sirkulasi uang dalam negeri. 3. Melakukan giro dan inkaso. 4. Sebagai banker bank. 5. Mencetak uang agar uang tetap tersedia. Yang termasuk fungsi utama bank sentral adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 2, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah T. 1, 2, dan 4 yang benar. Dan kita bahas dulu. Tugas bank sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum sebagai penyedia dana terbaik. Sebagai penyedia dana terakhir. Tugas bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro tabungan, deposito berjangka, memberikan pinjaman kepada masyarakat, memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dan jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun udara di Indonesia. A. Jika 1 dan 3 yang benar. B. Jika 2 dan 4 yang benar. C. Jika hanya 4 saja dan 3 yang benar. D. Jika semua jawaban benar. Dan jawaban yang benar adalah A. Jika 1 dan 3 yang benar. Pembahasan belanja pemerintah merupakan penentu posisi permintaan agregat apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah. Misalnya belanja infrastruktur, permintaan agregatif akan meningkat sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Dan jawabannya adalah A. Terima kasih presentasi dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petik lemah deh. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah terdapat pada setiap provinsi di Indonesia, kecuali A.
pendapatan asli daerah PAD. B. Dana alokasi umum DAU. C. Dana alokasi khusus DAK. D. Dana otonomi khusus OTSUS. E. Dana bagi hasil DBH. Dan jawabannya adalah D. Sumber pendapatan APBD berasal dari 1. Pendapatan asli daerah PAD. 2. Dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, dana bagi hasil DBH. Dana otonomi khusus adalah dana dari APBN yang disalurkan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal dari daerah yang lainnya. Artinya tidak semua daerah mendapatkan dana tersebut. Dan jawabannya adalah D. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Berikut ini beberapa tugas bank. 1. Mengawasi kegiatan bank umum. 2. Mengatur sirkulasi uang dalam negeri. 3. Melakukan giro dan inkaso. 4. Sebagai banker bank. 5. Mencetak uang agar uang tetap tersedia. Yang termasuk fungsi utama bank sentral adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 1, 2, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 2, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah T. 1, 2, dan 4 yang benar. Dan kita bahas dulu. Tugas bank sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kegiatan bank umum sebagai penyedia dana terbaik. Sebagai penyedia dana terakhir. Tugas bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro tabungan, deposito berjangka, memberikan pinjaman kepada masyarakat, memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dan jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk membangun berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun udara di Indonesia. A. Jika 1 dan 3 yang benar. B. Jika 2 dan 4 yang benar. C. Jika hanya 4 saja dan 3 yang benar. D. Jika semua jawaban benar. Dan jawaban yang benar adalah A. Jika 1 dan 3 yang benar. Pembahasan belanja pemerintah merupakan penentu posisi permintaan agregat apabila pemerintah meningkatkan belanja pemerintah. Misalnya belanja infrastruktur, permintaan agregatif akan meningkat sehingga meningkatkan produksi dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Dan jawabannya adalah A. Terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum.